Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 disiplin positif. Saya Cabai Budin, CGP Angkatan 8, Kabupaten Pandeglang, dari SMP Negeri 3 Sakti. Pertama, dalam budaya positif yaitu disiplin positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan yang universal. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Itu mengenai disiplin. Selanjutnya, dalam melaksanakan disiplin positif, para siswa dan para guru perlu mengetahui nilai-nilai kebajikan universal. Di antaranya nilai-nilai itu kita sudah tahu bersama bahwa di dalam profil pelajar Pancasila juga ada. Di antaranya beriman bertakwa, bertuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Itu salah satu kebijakan universal. Berikutnya ada nilai kebajikan lain, ya. Sikap toleransi, contohnya nilai-nilai yang kebajikan lain, diantaranya rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya. Itu diantaranya masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Dalam nilai kebajikan lain juga ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, tulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, selanjutnya setelah tadi kita tahu bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan, ya. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Pertama, motivasi perilaku manusia ada 3. Yang kesatu, kenapa manusia itu berperilaku? Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, ketika kita ke sekolah, misalnya ada aturan yang mungkin ketika datang terlambat itu ada hukuman. Biasanya gitu. Motivasi kedua, ingin mendapatkan imbalan. Ketika contoh ke anak, ketika mau lomba, anak itu kenapa dia mau ikut menjelajah, contohnya karena motivasinya mungkin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku ini, Bapak Ibu mungkin sudah punya gambaran motivasi mana yang kira-kira baik untuk keberlangsungan peserta didik kita. Ini ada 3: menghindari ketidaknyamanan atau hukuman,
diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti halnya hari ini, kita melaksanakan kegiatan sekarang, itu tentunya ada motivasi. Pertama, kenapa saya hadir di sini? Pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya contoh dicemooh oleh teman guru lain kalau tidak ikut. Di antara ketiga itu pasti Bapak Ibu ada di situ motivasinya. Salah satunya hadir hari ini. Ya, saya harapkan sih yang ketiga. Jadi jangan di satu, jangan di dua. Saya harapkan yang ketiga. Kalau satu itu motivasinya dari luar. Yang kedua juga sama. Kita hadir di sini untuk mendapatkan imbalan. Contohnya diapresiasi oleh pimpinan, kepala sekolah, atau guru lain. Ini rajin, ini hebat ya. Saya harapkan posisinya yang ketiga. Untuk menjadi orang yang diinginkan oleh diri sendiri, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya bahwa untuk maju berkembang, ya itu harus ada dari diri sendiri, motivasi diri sendiri. Selanjutnya yang berikutnya hukuman dan penghargaan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan sekolah atau kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi selama ini di kita dalam mendisiplinkan murid, disiplinkan siswa cenderung ke dua ini, hukuman dan konsekuensi. Apakah hukuman dan konsekuensi ini masih artinya perlu kita lihat apakah dampaknya buruk atau dampaknya baik? Hukuman dan konsekuensi perlu kita tinjau. Nah, makanya di sini di guru penggerak belajar yang namanya disiplin positif. Sebetulnya di PMM juga ada ini materi ini. Nah, selanjutnya kelihatan? Nah, ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, saya bacakan di sini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Contohnya, anak dikasih hukuman, misalnya kalau tidak mengerjakan PR push up atau bahkan sanksi, ya, itu kedepannya tidak nyaman untuk murid, ya. Sementara yang kedua konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka panjang, sama korban bisa diabaikan, murid tidak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi konsekuensi itu biasanya kalau anak melanggar misal contoh siswa kesiangan, konsekuensinya dia pulangnya lebih siang. Karena bisa saya seperti itu, atau konsekuensi lain yang sudah disepakati. Sementara yang ketiga, konsep yang ketiga, restitusi. Selama ini yang kita terapkan di sekolah adalah hukuman dan konsekuensi. Ketika anak misalnya berkelahi, ya, kita cenderung hukumannya seperti apa? Atau anak yang jarang sekolah dihukum selama 3 minggu tidak boleh sekolah. Apakah kita harus berpikir apakah itu baik? Apakah itu berdampak seperti apa? Nah, di sini ya model sekolah. Di sini ada restitusi yang sekarang digaungkan itu restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Memang tidak semudah pengertian restitusi ini harus dipelajari secara mendalam, ya, supaya kita bisa paham tentang restitusi. Nanti ada di
PMM untuk lebih dalamnya. Coba ini kita lihat nih ada sebuah peraturan ya, ada sebuah peraturan. Kita satu saja. Nah, di sini tindakan guru nih, tindakan guru, Pak Dok. Ini kita cari tahu hukuman atau konsekuensi nih. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi teman. Konsekuensi. Konsekuensi. Biasa dilakukan kan ya? Cuman itu mah harus 100 ini nulisnya ya. Nah, contohnya itu contohnya mencatat ketika anak terlambat, dia Suruh mencatat. akan mencatat apa? Saya tidak akan terlambat lagi di tulisannya. Itu hukuman apa konsekuensi menurut Pak Dok? Konsekuensi. Konsekuensi. Ya benar. Konsekuensi. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket dua kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman konsekuensi. Nah, hukuman karena Pinter Pak berarti benar Pak Dok. sanksi. Nah, sanksi. Nah, selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa itu? Bisa di meja dia dicoret, tak dihapus deui. Apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Ya, benar, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nah, dari hukuman dan konsekuensi ini, apakah ini sudah tepat dilaksanakan ke siswa kita misalnya? Kita harus berpikir, saya tidak bertanya tepat atau tidak ya. Kita sama-sama berpikir apakah sistem seperti ini sudah memberikan efek yang baik kepada siswa kita atau bahkan kurang baik. Kenapa saya berbicara demikian? Karena ada berita siswa membakar sekolah. Siswa yang menghajar guru. Kenapa itu? Ya, kenapa bisa seperti itu? Apakah dari tindakan hukuman, konsekuensi, atau tindakan lain? Ya, jadi ada apa namanya? Kita harus berevaluasi. Selanjutnya terkait tindakan. Nah, selanjutnya yang berikutnya dihukum oleh penghargaan. Yang ketiga, C. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ini ketika contoh dihukum oleh penghargaan. Ketika siswa, misalnya contoh, dia ke sekolah atau rajin ke sekolah itu karena dituntut supaya ranking 1. Maksudnya di sini supaya seperti itu. Ini dituntut dihukum oleh penghargaan. Ya. Sebetulnya teori penghargaan atau teori reward itu ada sisi positif dan negatifnya. Contoh kita di TG masih mempelajari ketika anak dikasih ranking, ya ranking 1, 2, 3. Bagaimana dengan yang tidak dikasih ranking? Yang notabene yang kita benar ketika mengasih ranking untuk memotivasi siswa yang supaya giat belajar. Tapi di sisi lain mereka yang tidak dikasih ranking mungkin ada perasaan lain. Jadi ada perasaan lain yang motivasinya tidak seperti yang kita inginkan. Jadi ke siswa itu kan semua anak kita. Ya. Idealnya kita tidak mengistimewakan 1 atau 2 orang siswa, semua harus kita upayakan. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan untuk lebih mendalam
mengenai konsep restitusi, bagaimana caranya, apakah hukuman konsekuensi itu baik diterapkan. Nanti kita pelajari ini ada di PMM untuk edisi berikutnya. Kali ini saya hanya gambaran saja sebagai bentuk aksi nyata dalam kegiatan guru penggerak. Jadi terima kasih atas waktunya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba PowerPoint dudukkan. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, ya, kita akan mengadakan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini dibentuk supaya kita terbiasa bersepakat dengan aturan yang sudah kita buat. Nah, sebelum membuat kesepakatan kelas, nah, di sini kalian silakan nanti menuliskan kelas impian, ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela. Menurut saya bagus dengan kesepakatan kelas, siswa lebih bisa mandiri. Terima kasih. Menurut saya dengan kesepakatan kelas, saya lebih nyaman dan saya tidak tertekan dengan kesepakatan kelas.